Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi teman-teman. Nah, di kesempatan kali ini saya akan memberikan tutorial trik install Rare WRT di B860 HP1 ke eMMC atau ke internal memory ya dengan menggunakan kernel 6 teman-teman. Nah, baik di sini kita sudah running menggunakan SD card dan tentunya bisa kita lihat di mount point ya teman-teman. Di mount point yaitu MMC BLK1 ya, baik 1P1 maupun 1P2, berarti MMC BLK1 intinya ini adalah SD card ya teman-teman. Nah, kita lihat di file disk manager, berarti yang MMC BLK2 ini adalah internal. Nah, baik di sini sudah ada OpenWRT ya di internal teman-teman, dan kita harus membuat tanda biar nanti bisa kita bedakan bahwa apakah betul ditimpa oleh yang kita install sebentar lagi ataukah tidak. Jadi di sini ada semua terpartisi ya teman-teman. Ada MMC BLK2P4. Ini akan saya hapus 2P4, 2P3 dan intinya MMC BLK2P1, 22, 23, 24 itu akan saya hapus teman-teman untuk memberi tanda ya. Sebenarnya sih tanpa diberi tanda juga bisa, tapi untuk lebih meyakinkan bahwa nanti itu akan terinstall betul ke install memori atau tidak. Nah, MCK 2P1 sampai 2P4 akan saya hapus partisinya. 2P2. Nah, 2P1. Oke, kita cek lagi disk manager. Nah, berarti sudah tidak ada partisi ya teman-teman. Kita lihat lagi. Dan ini betul adalah MMC ya. Di MMC BLK2 itu adalah MMC 8 GB teman-teman. Nah, baik, sudah tidak ada partisi di di eMMC. Kita lanjut ke Amlogic Service ya. Kita akan install OpenWRT ke eMMC-nya teman-teman. Kita pilih B860 HP1, kemudian kita install. Kemudian klik OK. Nah, di sini saya terkoneksi menggunakan kabel LAN RJ45 ya, teman-teman. Terdetek di sini. Baik, kita tunggu proses instalasi ke internal ya. Jadi pada saat penginstalan ke internal memori itu otomatis dipartisi 4 bagian ya teman-teman. MMC BLK2P1 sampai 2P4 itu sudah otomatis dilakukan oleh Amlogic Service. Copy USR ini adalah proses copy data ya dari SD card ke eMMC teman-teman. Kita tunggu saja sampai selesai dan kita lihat hasilnya nanti. Nah, setelah ada tulisan seperti ini teman-teman, ada keterangan seperti ini, successfully installed, berarti ini sudah sukses terinstall ke eMMC ya, ke internal memory. Nah, kali ini teman-teman jangan cabut SD card dulu ya. Jangan dicabut SD cardnya dulu. Teman-teman restart STB dengan cara klik tombol menu reboot. Jadi jangan dicabut ya SD cardnya, biarkan dulu masih dalam keadaan menggunakan SD card. Kemudian kita restart STB-nya teman-teman. Kita restart STB-nya sampai kembali bisa diakses ya. Nah, di sini sudah tidak terdeteksi.
Jadi kita tunggu sampai kembali terdeteksi ya, dan masih tetap dalam keadaan running menggunakan SD card teman-teman. Kita tunggu sampai benar-benar terkoneksi kembali. Ya, sepertinya sudah terkoneksi kembali ya teman-teman. Namun halaman Luci belum, baru refresh teman-teman. Oke, kita login. Jadi ini masih menggunakan SD card ya. Oke, kita cek di disk manager. Nah, di sini sudah terpartisi kembali ya teman-teman untuk MMC BLK2-nya. Nah, di sini MC 8 GB dan sudah kembali terpartisi seperti tadi ya. Berarti ini sudah terinstall ke internal memory. Nah, sekarang kita langsung shutdown teman-teman. Kita langsung shutdown. Jadi kita tidak apa-apain ya, cuman merestart tadi dengan masih menggunakan SD card. Nah, setelah kembali bisa diakses, itu cukup di shutdown ya. Cukup di shutdown sampai koneksi terputus. Nah, kita yakinkan sudah shutdown, kemudian kita cabut powernya teman-teman. Cabut power, kemudian cabut SD card juga, lepas SD card ya dari STB. Kemudian kita kembali tancepin power teman-teman. Nah, setelah tancepin power, sekarang kita sudah running tanpa SD card ya. Atau dengan kata lain, sudah murni menggunakan eMMC atau internal memory. Nah, kita tunggu. Sekarang lagi booting teman-teman. Dan perlu saya jelaskan ke teman-teman, harap menggunakan SD card yang kalau bisa kelas 10 ya, untuk digunakan sebagai wadah penyimpanan OpenWRT, terutama untuk penginstalan ke internal memory, biar read and write atau baca tulisnya itu cepat teman-teman. Jadi terkadang ada teman-teman yang menginstal ke internal memory itu ada muncul masalah ya, seperti TTYD atau terminal tidak bisa diakses atau file manager tidak bisa diakses. Itu dikarenakan gagal install sebenarnya teman-teman. Jadi tidak semua file ikut terinstall ke internal memory, dikarenakan kemungkinan besar memang sudah bermasalah SD card-nya atau baca tulisnya sudah lemah ya. Oke, kita login teman-teman. Kita login. Oke, ini sudah running di SD card ya. MMC BLK2 sekarang teman-teman. Oke, kita cek di sistem disk manager. Nah, ini tinggal satu penyimpanan ya, MMC BLK2. Nah, ini yang kita tadi kosongkan partisinya teman-teman. Sudah, jadi ini tidak ada masalah. Sekarang sudah bisa running di SD card ya, di eMMC teman-teman. Nah, biasanya saya jika runningnya di internal memory, saya tidak aktifkan dua partisi ini teman-teman, 2P3 dan 2P4. Jadi saya ke mount point dulu, kemudian yang 2P3 dan 2P4 saya unmount seperti ini ya. Oke, setelah di unmount tersisa 2P1 dan 2P2 karena ini harus tetap termount teman-teman. 2P1 itu adalah partisi boot, 2P2 adalah partisi root file system. Nah, kemudian anonymous mount saya hilangkan centangnya dan auto mount file system, kemudian save and apply. Jadi saya seperti itu ya, karena saya tidak menggunakan kedua partisi tersebut teman-teman. Kecuali ingin digunakan seperti penyimpanan area downloader ya. Nah, itu bisa digunakan, jangan di unmount. Nah, kita cek di disk manager. Kemudian saya edit dan saya hilangkan sama partisinya teman-teman. Remove dan remove.
Oke, ini ada pengaruh ya di kecepatan teman-teman, karena tidak lagi membaca kedua partisi tersebut ya. Jadi OpenWRT-nya hanya membaca dua partisi, jadi enteng teman-teman. Nah, sekarang kita cek di overview. Oke, ini sudah enteng ya. Nah, sudah tidak terbaca 2P3 dan 2P4. Jadi seperti itu ya teman-teman. Kita cek di file manager ini aman, semua terakses. Kita cek di terminal. Nah, jika misalkan terminal tidak bisa diakses, itu satu-satunya jalan di restart dulu ya di sistem startup. Kalaupun tidak bisa, itu terpaksa harus di reinstall Lucy app-nya teman-teman. Nah, di sini saya menggunakannya tidak ada problem ya, langsung bisa diakses semua. Yang biasanya itu gagal-gagal seperti terminal dan file manager itu sangat sering terjadi teman-teman. Jadi sekarang bisa diakses keduanya tanpa ada masalah. Nah, oke teman-teman, saya rasa cukup sampai di sini ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.